ada ribuan ikan di gurun pasir? Gersang, kering, dan tandus. Inilah gambaran gurun atau padang pasir yang selama ini kita kenal. Bisa dibilang nyaris tak ada air setetes pun. Namun apa jadinya jika di tempat yang per tahunnya hanya menerima curah hujan 250 mm ini justru dipenuhi dengan ribuan ikan yang sedang berenang di daratan? Tak wajar, tapi inilah yang terjadi. Pada 5 Agustus lalu, jagat maya dikejutkan dengan fenomena ribuan ikan yang sedang berenang di atas gurun pasir. Katanya sejumlah air di gurun mendadak mengering hingga menyisakan jutaan ikan yang bergerak mengalir dengan didorong sedikit air. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan pertanda tragedi yang akan terjadi di masa mendatang. Buaya keluar dari laut, gempa bumi datang. Kedatangan satu buaya saja sudah membuat ngeri banyak orang. Tapi di Brazil, ratusan reptil besar itu mendadak mendatangi suatu wilayah pantai. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa hewan berdarah dingin itu membanjiri pantai? Ada yang mengira ini adalah pertanda akan datangnya gempa bumi atau bahkan letusan gunung berapi. Telah ditonton hingga 10 juta kali, sebenarnya apa yang memicu kejadian langka ini? Langit hijau pertanda serangan alien? Fenomena tak biasa juga terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Siang itu langit cerah mendadak berubah warna menjadi hijau, diiringi dengan angin kencang dan hujan deras. Seolah berada di dimensi yang berbeda, cuaca ekstrim saat itu sempat membuat khawatir penduduk setempat. Apalagi melihat bentuknya yang mirip dengan fenomena yang terjadi di serial drama Stranger Things. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah serial itu meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan? Langit terjatuh, tanda kiamat? Hujan turun deras disertai badai saja sudah cukup mengerikan. Tapi di Australia, bukan hanya hujan, awan pun ikut turun dari langit. Dalam rekaman kamera, tampak langit yang awalnya cerah dalam sekejap berubah menjadi awan mendung yang bergerak bergerombol di atas langit. Anehnya yang turun dari atas bukanlah hujan, melainkan awan itu sendiri yang berlomba-lomba turun dalam gumpalan besar berwarna keabu-abuan. Lalu di mana air hujannya? Kenapa awan yang biasa menggantung di langit justru turun layaknya hujan ke bumi? Serpihan kaca di danau, kok bisa? Pemandangan tak biasa juga dijumpai di sekitar Danau Superior di Minnesota, Amerika Serikat. Warga dikagetkan dengan ratusan pecahan kaca yang berserakan di pinggiran danau. Tak ditemukan kapal pengangkut barang yang mungkin sengaja membuang sampah kacanya ke tengah danau. Siapa dalang di balik kehancuran ini? Dan fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Menariknya, seluruh misteri, fenomena, dan penemuan tadi belum bisa sepenuhnya jadi landasan akan sebuah kebenaran. Lantas, apa fakta sebenarnya dari misteri yang sudah kita ulas tadi? Apakah benar ada jawaban yang tersembunyi? Ikan dan gurun pasir memang dua hal yang berbanding terbalik. Namun fenomena inilah yang terjadi di salah satu gurun hingga viral di media sosial. Lokasi pastinya tak ada yang tahu.
Bahkan penyebab awal mengapa ikan-ikan ini ada di sana juga menjadi misteri. Ada yang mengatakan ikan-ikan ini kemungkinan berjatuhan dari sebuah mobil sehingga tak sengaja berada di gurun. Tapi itu baru dugaan, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat mirip buaya, namun ternyata hewan yang menginvasi perairan Brazil ini adalah reptil jenis caiman, bukan buaya. Dan lagi, ratusan caiman ini sebenarnya biasa ditemui di sepanjang sungai Nabilek, Pantanal, Brazil. Berbarisnya ratusan caiman ini juga adalah hal biasa di sana. Wilayah Pantanal adalah lahan basah terbesar di dunia, di mana di dalamnya hidup 10 juta caiman. Saat rekaman ini diambil, sungai di kawasan Pantanal sedang mengalami musim kemarau, sehingga tepi sungai tempat para caiman biasa singgah menjadi lebih tersingkap karena aliran air yang sangat rendah. Jadi ini adalah peristiwa yang wajar ya pemirsa. Mengerikan, namun ini bukanlah fenomena Stranger Things. Fenomena berubahnya warna langit menjadi hijau ini adalah tanda alam bahwa badai akan melanda di arah Dakota Selatan, Amerika Serikat. Warna hijau ini didapat dari kombinasi cahaya kemerahan saat matahari terbenam dengan tetesan air biru yang ada di dalam awan badai. Semakin hijau warna langit, berarti semakin banyak kandungan air dalam awan. Dan jika semakin banyak kandungan air dalam awan, maka hujan es besar dipastikan akan terjadi. Jadi, meski ini adalah fenomena yang langka, namun dapat dijelaskan secara ilmiah ya pemirsa. Tampak aneh dan tak biasa. Fenomena awan jatuh atau cloudburst ini sebenarnya umum terjadi di daerah perbukitan, lokasi di mana daratan dekat dengan awan. Karena awan-awan ini turun dalam satu waktu, tumpukan air itu menciptakan badai hujan agresif dengan curah hujannya setara seperti hujan deras hanya dalam waktu sejam. Dapat dibayangkan dong pemirsa, bagaimana dampak kehidupan yang ada di bawahnya jika mendadak menerima air bah dari langit dalam waktu yang singkat. Fenomena cloudburst terjadi karena adanya pemanasan global yang mempercepat proses pembentukan awan, khususnya di daerah perbukitan dan pegunungan. Serpihan kaca yang ditemukan di sekitar Danau Michigan, Amerika Serikat ini bukan karena perbuatan Elsa dari film Frozen. Hal menakjubkan ini terjadi akibat cuaca dingin ekstrim yang mencapai minus 30 derajat Celcius sehingga danau wisata ini membeku. Sayangnya pembekuan di danau ini tidak merata. Kemudian saat memasuki musim semi, air di dalam danau mulai bergerak, mendorong es-es beku yang ada di permukaan menjadi retak dan menciptakan efek seperti ladang pecahan kaca. Meski terlihat indah, tapi tahukah pemirsa, kalau pembekuan air di Danau Michigan ini menjadi tanda bahwa cuaca kian ekstrim akibat rusaknya lingkungan secara global. Terlalu fanatik terhadap karakter Joker, pemuda tampan dengan gangguan mental menembak massal orang-orang di bioskop. Mantan security dengan wajah bikin sayang mendekati pejalan kaki secara random lalu menembak mereka hingga tewas. Remaja pelaku pemboman di Boston Marathon pada 2013 lalu digilai banyak gadis remaja Amerika. Simak info selengkapnya sesaat lagi. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pembunuhan satu keluarga di Lampung. Pembunuhan ini sendiri terjadi 1 tahun yang lalu, yang mana 3 orang dan 1 balita dicor semen di dalam septic tank. Dan 1 orang lainnya dikubur di kebun singkong di desa Margajaya. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap remaja 17 tahun berinisial DW atas kasus laporan hilangnya Juanda yang merupakan salah satu korban. Dari hasil investigasi, diketahui bahwa DW dan sang ayah berinisial EW telah membunuh Juanda dan 4 orang lainnya pada Oktober 2021. Yang membuat kasus ini semakin miris adalah fakta bahwa DW dan EW adalah cucu dan anak dari korban pembunuhan. Bermaksud untuk menguasai kekayaan orang tuanya,
pelaku berinisial EW mengajak anaknya DW untuk membunuh kakek, nenek, bibi, dan bahkan anak bibinya yang masih berusia 5 tahun. Melihat ada orang yang tega membunuh keluarganya sendiri saja sudah bikin miris. Tetapi nyatanya ada juga orang yang berwajah baik namun pembunuh berdarah dingin. Inilah mereka yang tampangnya bikin sayang tapi bisa bikin nyawa melayang. Versi On The Spot. Jeffrey Lionel Dahmer. Nama Jeffrey Dahmer santer menjadi pembicaraan dunia internasional setelah kisah hidupnya dijadikan film seri dokumenter. Bahkan kacamatanya dijual dengan harga $150.000 US atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Lalu siapakah Jeffrey Dahmer? Jeffrey Lionel Dahmer adalah seorang psikopat, pembunuh berantai sadis dan kanibal yang memiliki wajah malaikat. Lahir pada 21 Mei 1960, Jeffrey yang masih anak-anak kerap kali terlihat memutilasi hewan-hewan yang sudah mati. Pembunuhan pertamanya dilakukan di usia 18 tahun, di mana ia mengajak seorang pejalan kaki ke rumahnya, kemudian membunuh pria tersebut dengan palu hingga tewas. Memiliki orientasi menyukai sesama jenis dan nekrofilia, Jeffrey mulai mengincar korban di pesta-pesta yang ia kunjungi. Ia mengincar pria-pria muda berkulit hitam dan Asia dari kalangan menengah ke bawah untuk menjadi kekasih sekaligus membunuh mereka. Tak hanya membunuh, Jeffrey tak segan-segan memutilasi dan memakan mereka. Psikopat ini menebar tulang-tulang korbannya di halaman rumahnya. Pada tahun 1992, Jeffrey Dahmer divonis hukuman penjara seumur hidup sebanyak 15 kali karena terbukti membunuh 15 orang. Akan tetapi pada 1994, Dahmer diserang oleh narapidana lain di lapas yang mengakibatkan dirinya mengalami trauma di kepala dan tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dzokhar Tsarnaev. Tragedi pengeboman Boston Marathon pada 15 April 2013 merupakan hari yang takkan pernah dilupakan oleh warga Amerika, khususnya mereka yang tinggal di kota Boston. Boston Marathon sendiri merupakan sebuah perlombaan maraton yang telah dilakukan sejak tahun 1897. Namun siapa yang menyangka di tahun 2013, sebuah bom rakitan meledak di jalan 671 Boylston yang kemudian disusul dengan ledakan kedua di sekitar garis finish yang padat dengan para pengunjung. Tragedi ini menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 170 partisipan lainnya. Dari hasil investigasi dan CCTV, ditemukanlah identitas para pelaku. Dari 2 orang teroris yang berhasil ditangkap hidup-hidup adalah Dzokhar Tsarnaev. Meski kejahatan pria 19 tahun ini dianggap tidak terlalu berat dibandingkan Tamerlan Tsarnaev, kakak laki-lakinya, yang merupakan dalang dibalik serangan bom pada perlombaan maraton, Dzokhar tetap dijerat hukuman mati pada Agustus 2015 lalu. Yang bikin heran, meski peristiwa ini memberikan duka bagi banyak warga Boston, banyak gadis remaja Amerika yang justru memberikan dukungan kepada Dzokhar agar pria asal Chechnya ini tak dihukum mati. Tapi bukan karena dalam pengeboman adalah sang kakak, melainkan karena Dzokhar memiliki wajah yang tampan dan bikin sayang. Thiago Henrique Gomes da Rocha. Pembunuh dengan tampang yang bikin sayang selanjutnya adalah Thiago Henrique Gomes da Rocha. Berprofesi sebagai penjaga keamanan Brazil, Thiago justru membunuh 39 orang yang didominasi oleh wanita.
Kerap dilecehkan di usia 11 tahun oleh tetangganya, Tiago memiliki amarah yang sangat besar dan hanya bisa reda saat melakukan pembunuhan. Dengan menggunakan motornya, pria yang telah melakukan pembunuhan selama 3 tahun ini akan berkeliling lalu mencari korban secara random. Selanjutnya ia akan mendekatinya dan kemudian berteriak perampok lalu menembak kepala mereka. Pria kelahiran 1988 ini tidak pernah mengambil apapun dari korbannya. Namun ia menargetkan para tunawisma, wanita, dan homoseksual di Goiás, Brasil. Pria yang saat itu berusia 26 ini akhirnya berhasil ditangkap secara tak sengaja pada Januari 2014. Di mana saat itu ia kedapatan mengendarai sepeda motor dengan plat palsu. Dan tanpa terduga, polisi juga menemukan keberadaan senjata api. Dari situ polisi berhasil menemukan bahwa Tiago adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka cari-cari. James Holmes. Terlalu fanatik terhadap karakter Joker yang merupakan musuh bebuyutan Batman membuat seorang pria 24 tahun nekat menembaki orang-orang yang sedang menyaksikan The Dark Knight Rises di bioskop dengan membabi buta. Dari tragedi naas ini, 12 orang meninggal dunia dan 70 orang lainnya luka-luka. Meski terdapat bukti gangguan mental, Holmes tetap divonis 12 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Lahir pada 13 Desember 1987, James Holmes merupakan anak seorang matematikawan sekaligus ilmuwan dari Universitas Stanford. Di usia yang baru 11 tahun, Holmes mengalami gangguan mental sehingga melakukan percobaan bunuh diri. Dan ternyata gangguan mental ini terus berlanjut hingga ia beranjak dewasa. Bahkan sebelum ia melakukan penembakan berdarah, Holmes telah melakukan beberapa konsultasi dengan Dr. Fenton yang merupakan direktur medis untuk layanan kesehatan mental bagi mahasiswa Universitas Colorado, Denver Anschutz Medical Campus. Kepada Dr. Fenton, Holmes mengungkapkan keinginannya untuk membunuh. Ia bahkan telah mempersiapkan berbagai bom rakitan di apartemennya sebelum melakukan penembakan di bioskop Aurora. Lagi ramai konser di mana-mana. Ternyata nggak cuma artis yang jadi bintang, tapi ada juga orang-orang bawah panggung yang ikutan eksis karena aksi mereka yang tak biasa. Dan tahukah pemirsa, ada loh konser yang cuma berlangsung 8 detik saja? Penasaran? Simak informasinya sesaat lagi. Tetap di On The Spot ya.